Hello, good morning. I will explain you about the expression of belonging. Expression of belonging adalah ekspresi untuk menunjukkan bahwa memiliki sesuatu, ya. Jadi, here are expression related to the belonging. Belong itu artinya memiliki atau dimiliki. Saya lanjutkan. Ada 1, 2, 3. There are 3 formula. Do bla 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 have or does have. Artinya apa? Ini pertanyaan. Apakah kamu memiliki titik-titik? Nah, ini sama-sama memiliki. Tapi kenapa pakai do, satunya pakai does? Kalau do itu digunakan untuk subjek yang I, you, they, we. Atau subjek plural, lebih dari satu, kecuali I ya. Terus, kalau does ini digunakan jika subjeknya merupakan subjek tunggal atau singular. Subjek tunggal itu apa saja? Bisa he, bisa she, bisa it, atau satu nama orang. Rumusnya, yaitu rumus atau formulanya adalah do bla 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 they, we, I, you. Ini sama I, you, they, we. Kalau saya lebih mudah itu menggunakan have. Have itu artinya memiliki. Do you have a cat misalnya? Atau does she have pencil? Apakah dia memiliki pensil? Apakah mereka memiliki teman? Seperti itu. Example, contohnya di bawahnya ini. Do you have a book? Does Rita have a book? Nah, kenapa pakai do? Kenapa pakai does? Kalau pakai do itu subjeknya you, nih, they, we, I, you. Kalau pakai does itu subjeknya he, she, it atau single. Jadi ulang lagi nanti. Terus number 2, how many? Menyatakan kepunyaan itu bisa juga dengan jumlah. How many? Berapa jumlahnya? Pakai tetap kata kerja bantunya adalah do atau does. How many do? Langsung does ada titik-titiknya. Itu menyatakan siapa subjeknya. Jika rumus 1 itu how many bla bla bla, bla 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 itu menunjukkan yang titik-titik itu menunjukkan benda yang dimilikinya. Misalnya, how many cat do you have? Nih, how many cat do you have? Atau how many books do you have? Ini yang contoh pertama. Yang kedua itu how many bla 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 does she atau he have? Tetap ya pakai do atau does itu kalau subjeknya yang di sebelah kanannya itu subjeknya itu plural itu kalau pakai do, terus singular itu kalau pakai does. Diingat-ingat. Contohnya example, how many books do you have? How many books how many books does she have? Jadi beda. Karena dia she berarti pakai does, karena dia you berarti pakai do ya. Membedakannya dari situ. Terus selanjutnya adalah menanyakan kepunyaan orang lain. What does she have atau what do you have? Yang titik-titiknya itu, yang what do does titik-titik itu diisi dengan subjek. Perlu diingat lagi subjeknya. Kata kerja bantunya do atau does itu berbeda. Kalau do itu menggunakan kata benda atau menggunakan subjek they, we, I, you. Terus jika pakai does, kata kerja bantunya does, dia menggunakan he, she, it subjeknya. What do you have? What does Rita have? Apa yang dia miliki? Apa yang kamu miliki? Nah, jadi diulang lagi ya. Yang pertama, ini menanyakan kepemilikan punyanya orang kedua atau kepunyaanmu. Kepunyaan orang kedua atau orang ketiga. Yang kedua, itu menanyakan jumlah barang yang dimiliki. Jadi kalau yang pertama itu do, terus ini adalah subjek ya. Sebentar, saya cari pensil. Nah, jika ini adalah ini adalah subjek. Do you have atau does she has? Nah, ini adalah subjek. Tapi yang di sini how many ini adalah benda. Benda itu noun. Nah, noun itu artinya benda. Ya, noun itu artinya benda. How many noun do atau does she have? Ini pakai subjek. Ya, yang di sini adalah subjek. Terus how many berarti ini adalah noun ya. Ini juga noun, yang di sini subjek. Nih.
Terus yang di sini what do atau does berarti yang ini adalah subjek. Ini yang nomor 1 menanyakan kepunyaan seseorang. Yang nomor 1. Yang nomor 2 itu menanyakan berapa benda yang dimiliki oleh seseorang. Yang nomor 3 itu benda apa yang dimiliki oleh seseorang. Ya, benda apa yang dimiliki oleh seseorang subjek ini. Mengerti ya sampai situ? Terus saya kasih tambahan yang kemarin itu. Nah, ini yang nanti yang kamu catat yang di Teams itu kamu catat di sini. These are 2 erasers. Translate the following sentences into Indonesian. Ditranslate dalam bahasa Indonesia. This itu digunakan untuk apa? There itu digunakan untuk apa? That itu digunakan untuk apa? Ya. These are itu artinya lebih dari 1, nanti kamu catat, ada di catatan. Terus setelah itu kalian mengerjakan ini. Ini dibaca aja. How many pencils do you have? I have 3 pencils. What does Mr. Budi have? Mr. Budi has 2 horses. Kenapa yang di atas ini have? Kenapa yang di bawah ini has? Yang di atas ini adalah question, pertanyaannya. Karena pertanyaannya sudah ada does di sini, maka have-nya tetap menjadi have. Tapi kalau di sini adalah positive sentence, ini adalah jawabannya. Di sini adalah positive sentence, jadi dia menggunakan simple present. Mr. Budi has, have itu jadi has, nggak ada do does lagi karena pertanyaan ini jawaban. Mr. Budi has 2 horses. Nih, ini juga gitu. I have. Kalau I ya. Kalau I, you, they, we itu menggunakan have. Ini khusus untuk yang bagian B ya, yang jawaban ya. Kalau subjeknya he, she, it atau nama, satu nama itu pakai has. Ya, ini tambahan catatan ya. Kalau subjeknya ini, kalau di sini Mr. Budi kan 1 orang ya kan, he atau she atau it. Karena Mr. Budi adalah cowok bisa diganti he. Mr. Budi has nih 2 horses. Jadi kalau ini khusus untuk jawabannya, untuk yang bagian B. Nih sama juga kayak gini. Ini I berarti tetap have. Kalau ini Mr. Budi nama, 1 nama berarti menggunakan has. Yang ini sekarang contohnya. What do you have in your bedroom? I have 1 blanket. Saya memiliki 1 selimut. What do you have in your bathroom? I have a sink. Saya punya wastafel. Ini di sini. I have. Kenapa? Dia termasuk subjek plural I, you, they, we. Ya. Terus ini juga ini menanyakan kepunyaan. How many books do you have? I have 5 books. Jangan lupa di belakang ini kalau lebih dari 1 keterangannya 5 itu kan 5. Jadi lebih dari 1 berarti bendanya harus ditambahi s, as atau eas. Ya, diingat-ingat. Nah, setelah itu kalian kerjakan task 2 ini. Listen to the following dialogue read by your teacher. After that, match it with the right pictures. Ya, ini gambar apa? Ini adalah gambar lunchbox, makanan. Jadi nomor 1 ini lunchbox, number 2 adalah shoes, number 3 adalah laptop, number 5 itu dishes atau piring, plates boleh. Ini adalah remote control. Ada jumlahnya terlihat di situ. Nah, sekarang saya mau bilang tunjukkan dengan gambar. Dengarkan baik-baik ya. Tulislah. Ini dikte, semacam dikte. Tulislah perkataan saya ini di samping gambar yang tersedia di situ. Di samping gambar yang tersedia di situ. There are 5 remote controls. So, there is a laptop. There are 2 lunch boxes. There are 4 dishes. There are shoes. There are 6 remote controls. Silakan dicocokkan dan ditulis di sebelahnya gambar ya. Selanjutnya task 2 selanjutnya itu ya adalah ask 5 things inside your friend's bedroom ya. Ask 5 things inside your friend's bedroom by the questions what do you have in your bedroom.
Your friend must answer, I have blah 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 in my bedroom. After that, write the table below using the format name of your friend has blah 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 in her bedroom. Jadi ini namanya, nama bendanya yang ada di sana. Terus jumlahnya berapa? Itu temanmu yang bilang. Jadi kamu tanya satu orang temanmu di dalam tempat tidurnya atau di dalam kamarnya itu ada apa saja, kamu tulis di sini. Misalnya satu teman A dan teman B omong-omongan, berbicara, pakai percakapan, itu barangnya apa aja yang ada di sini. Hanya barangnya aja yang ditulis ya, barang-barang yang ada di kamar 1, 2, 3, 1 until 5, and then how many, jadi ada formatnya kayak gini. Namanya siapa? Misalnya namanya Aldi. Aldi has one blanket. Terus di sini Aldi has, sama ini ya, sama namanya. Namanya ini blanket, sorry, ini ditulis namanya aja. Blanket, bolster, pillow misalnya. Aldi has one pillow. Aldi has one blanket, misalnya seperti itu. Jadi ini barang-barangnya, maaf ya saya ulang ya, ini barangnya apa saja yang ada di kamarnya temanmu, lalu kamu menulis lagi seperti ini. Nih, your friend name, nama temanmu siapa, misalnya Aldi has, bendanya ini noun ya, noun itu apa, benda, ini di sini ini noun, bendanya apa, in his bedroom atau her, kalau cewek her, kalau cowok his. Jadi ini formatnya. Di sini nulisnya. Aldi has one blanket in his bedroom. Ya, begitu ya. Oke, saya anggap ini mengerti. Terus setelah itu read the following sentences carefully. Ini dibaca dulu. I have a new computer. Do you have a science book? We have a new neighbor. They have something to tell you. She has a little baby. He has white skin. It has a long neck. What is it? Nah, seperti itu. Setelah itu yang di task 2 ini, kamu menerjemahkan bagian task 1 ini di bukumu. Diterjemahkan. I have a new computer. Artinya apa? Ya, ditulis di bukumu, atau kalau tidak ditempelkan di lembaran, ditempelkan di sini. Jangan sampai diberitahu di sini. Page 55 nih, page 55 task 2 gitu ya. Lanjut, task 1. Tell all things inside, nih writing in your bedroom using in my bedroom I have. Nah, di sini. Yang di sini kamu menuliskan apa saja benda yang ada di kamarmu. Tell all things inside your bedroom by using in my bedroom I have bla bla bla. Di dalam kamar saya memiliki ini benda, nama apa saja. Write in your task book, tulis di bukumu lagi. After that, take turns with your friend. Nih, kalau yang ini kamu menulis temanmu punya apa di dalam kamarnya. Sekarang yang ini kamu tulis apa yang kamu miliki di dalam kamar. 5 juga ya, sama seperti ini. Kalau ini formatnya apa? Your friend name has bla 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 in his atau her bedroom. Kalau yang ini formatnya in my bedroom, I have apa, ya. Ngerti ya? Ini juga boleh ditempel di sini, daripada kamu nanti ngumpulin buku, mending ngumpulin LKS 1, kamu tulis di lembaran terus ditempel di sini. Nanti saya bisa buka-buka begini, nggak usah kita koreksi 2 buku, nggak perlu LKS sama itu. Jadi langsung semuanya dikerjakan di LKS dengan lembaran ya, ditempelkan aja supaya lebih simple. Lanjut, task 2 ini, fill in the blank space with have or has. Kalian tadi sudah belajar have itu gunanya untuk apa, pakai subjek apa. Kalau has itu gunanya dengan subjek apa. In the following sentence, ya. The boy bla 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 a ball. Kamu tinggal lihat subjeknya. Kalau subjeknya 1 berarti pakai apa? Kalau subjeknya lebih dari 1, you have to use what have or has. Okay? Now,
Sudah selesai sampai di sini. Silakan mengerjakan dengan baik. Oh, yang terakhir ini. Halaman 56 yang exercise. Ini kamu harus mengerjakan atau menyusunnya dengan baik di sini ya, menyusun dengan kalimat yang benar. Oke. Saya anggap kalian mengerti hari ini. Jika masih kurang mengerti, silakan menghubungi saya ya. Terima kasih. Thank you for listening and thank you for watching my explanation and see you next week.